Suku Baiga adalah salah satu suku asli Adivasi di India yang secara historis tinggal di wilayah-wilayah hutan India Tengah. Negara bagian utama, Madhya Pradesh terutama distrik Manla, Dindori, Balagat, Chhattisgarh, sebagian kecil di Uttar Pradesh, Jharkhand, Bihar, dan Maharashtra. Status hukum, diakui sebagai Scheduled Tribe ST dan PVTG Particularly Vulnerable Tribal Group oleh pemerintah India karena tingkat perkembangan sosial ekonomi mereka yang rendah. Baiga dikenal karena praktik pertanian berpindah/and-burn farming yang mereka sebut bewar. Mereka tidak menggunakan bajak karena menganggap tanah sebagai ibu dan melukai tanah dianggap tidak sopan. Mereka menanam millet, kodo, kutki, dan umbi-umbian. Mengumpulkan mahua, bunga yang difermentasi menjadi minuman, madu, buah liar, dan obat herbal. Memburu binatang kecil dan menangkap ikan dari sungai sekitar. Dialek utama, Baigani, bentuk dari bahasa Chhattisgarhi atau Hindi yang dipengaruhi bahasa Gondi. Sebagian besar juga berbicara Hindi, dan di beberapa wilayah juga menggunakan Marathi atau Gondi. Terdiri dari subkelompok seperti Bijwar Baiga, Narotia Baiga. Masyarakat dipimpin oleh tokoh adat seperti Mukadam dan Panchayat desa. Sistem endogami gotra dihindari, tidak boleh menikah dengan sesama klan. Pengantin pria memberikan kompensasi kepada keluarga wanita. Perpisahan diizinkan secara adat. Wanita Baiga memiliki tradisi tato tubuh sejak usia 5 tahun. Tato melambangkan status, keindahan, spiritualitas, dan perlindungan terhadap roh jihad. Tarian ritual seperti karma, saila, pardauni, tarian topeng, dan rina. Menggunakan alat musik seperti mandar, gendang, dan suling bambu. Seni lukis dinding dengan motif alam, binatang, dan simbol spiritual. Perhiasan dari perak, manik-manik, dan logam daur ulang. Suku Baiga menganut bentuk animisme dan kepercayaan lokal. Memuja roh alam dan leluhur, termasuk dewa tanah, darti mata, dewa pohon, dan sungai. Upacara dipimpin oleh dukun, pemuka spiritual yang disebut gunia atau dewar. Menggunakan obat herbal untuk pengobatan spiritual dan fisik. Banyak komunitas Baiga digusur dari hutan karena pembentukan Taman Nasional dan Konservasi Harimau, terutama Kanha Tiger Reserve. Akibatnya, mereka kehilangan sumber penghidupan, tanah adat, dan budaya agraris spiritual. Rendahnya akses ke pendidikan dan layanan kesehatan. Banyak adat dan bahasa asli yang mulai hilang. Ketergantungan ekonomi pada tenaga kerja kasar dan migrasi ke kota. Beberapa aktivis dan seniman Baiga, seperti Jodaiya Bai Baiga, telah mendapatkan pengakuan nasional dan internasional untuk memperkenalkan seni dan budaya Baiga. Pemerintah India mulai memberi hak kepemilikan hutan kepada beberapa komunitas di bawah Forest Rights Act. Proyek fotografi dan film dokumenter seperti To the Baiga He Gave the Forest oleh Karan Kumar Sahdev menampilkan relasi spiritual mereka dengan hutan dan kehidupan sehari-hari yang erat dengan alam. Suku Baiga adalah contoh khas komunitas adat yang hidup harmonis dengan alam, menjaga kearifan lokal, praktik spiritual, dan seni tradisional mereka. Mereka menghadapi banyak tintingan akibat modernisasi, penggusuran, dan perubahan ekosistem. Namun, melalui kebijakan perlindungan, pengakuan seni, dan pemberdayaan masyarakat adat, harapan untuk masa depan Baiga tetap terbuka. Bagi masyarakat Baiga, kecantikan wanita tidak hanya dinilai secara fisik, tetapi juga mencerminkan identitas budaya, kematangan spiritual, dan peran sosial. Tato tubuh Gatna, wanita Baiga ditato hampir di seluruh tubuhnya seiring bertambahnya usia. Ini dianggap sebagai simbol kecantikan dan status sosial, bentuk perlindungan spiritual, warisan budaya yang suci dan membanggakan. Pakaian dan perhiasan. Mengenakan kain berwarna alami, biasanya hitam atau merah tua. Dihiasi dengan perhiasan logam perak, kuningan, aluminium seperti anting besar, gelang, dan kalung manik. Penggunaan bunga di rambut, atau ikatan kepala yang artistik. Kecantikan bagi wanita Baiga lebih ke arah spiritualitas, keanggunan tubuh alami,
serta ekspresi identitas budaya yang kuat. Wanita Baiga terlatih secara fisik sejak kecil, membantu bertani, mengumpulkan hasil hutan, dan merawat anak. Kuat dalam berjalan jauh di hutan atau membawa beban berat. Mereka terkenal tangguh dalam menghadapi perubahan musim, kekeringan, atau tekanan sosial. Melek dalam pengobatan herbal tradisional, termasuk tanaman obat, jamu, dan teknik penyembuhan spiritual. Berperan sebagai penjaga budaya, mengetahui ritual, nyanyian, tarian, cerita rakyat, dan bahasa daerah. Wanita menjadi tulang punggung ekonomi rumah tangga, baik sebagai petani, pengrajin, maupun pengumpul hasil hutan. Mereka juga berperan sebagai pendidik generasi muda, mengajarkan nilai-nilai adat dan hidup selaras dengan alam. Dimulai sejak anak perempuan berusia 5 tahun, dimulai dari dahi, lalu leher, dada, lengan, dan akhirnya seluruh tubuh. Dilakukan oleh seniman perempuan khusus disebut Gatnaharin. Tinta dibuat dari tumbuhan dan arang alami. Setiap motif memiliki makna. Bintang sama dengan harapan. Ular sama dengan kekuatan. Pohon sama dengan kehidupan. Burung sama dengan kebebasan. Tato ini menjadi bagian tak terpisahkan dari kecantikan dan identitas spiritual perempuan Baiga. Dianggap sebagai pakaian abadi yang dibawa hingga setelah ketiadaan. Wanita Baiga aktif dalam seni. Melukis dinding rumah dengan motif alami. Menari dalam upacara adat, membuat kerajinan tangan, seperti anyaman, tembikar, dan ornamen budaya. Beberapa seniman wanita Baiga telah mendapatkan pengakuan nasional. Jodaiya Bai Baiga, pelukis lansia Baiga yang menerima penghargaan Padma Shri dari pemerintah India pada 2023 karena memperkenalkan lukisan Baiga ke dunia. Wanita dianggap memiliki energi spiritual yang kuat. Mereka memainkan peran penting dalam ritual pertanian, pernikahan, dan penyembuhan. Dalam beberapa komunitas, perempuan bisa menjadi pemimpin ritual kecil, terutama dalam penyembuhan keluarga atau menjaga keutuhan rumah tangga. Kehidupan malam suku Baiga di India memiliki karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan dengan kehidupan malam di masyarakat urban atau modern. Kehidupan malam mereka lebih erat kaitannya dengan aktivitas tradisional, spiritualitas, kesenian, serta kebersamaan sosial, bukan hiburan seperti klub malam atau bar. Suku Baiga hidup di pedalaman hutan atau desa-desa terpencil, jauh dari listrik modern meskipun kini sebagian sudah dialiri listrik. Oleh karena itu, kehidupan malam mereka secara tradisional berlangsung di bawah cahaya api unggun, obor, atau lampu minyak tanah. Umumnya dimulai setelah makan malam yang sederhana, biasanya dari hasil pertanian dan hutan. Malam dianggap waktu tenang, untuk beristirahat atau berkumpul bersama keluarga dan tetangga. Malam sering dimanfaatkan sebagai waktu berkumpul di sekitar api unggun desa. Orang tua menceritakan mitos, legenda leluhur, cerita binatang hutan, atau asal-usul suku mereka. Anak-anak dan remaja duduk mendengarkan sambil belajar nilai-nilai budaya. Cerita sering memiliki pesan moral dan spiritual, termasuk cara menghormati hutan dan roh leluhur. Malam hari adalah waktu utama untuk tarian rakyat dan musik tradisional yang dilakukan saat festival panen, upacara pernikahan, ritual keagamaan, atau perayaan kolektif desa, jatra, mela. Karma dance dilakukan berkelompok oleh pria dan wanita. Pardauni dance, tarian topeng penuh warna, sering dilakukan oleh pria. Saila dance melibatkan gerakan cepat dan formasi melingkar. Menggunakan alat seperti mandar gendang besar, timki gendang kecil, suling bambu, karhatal alat pukul dari logam. Ritme musik yang kuat membuat suasana malam menjadi hidup, dinamis, dan penuh energi komunitas. Malam juga menjadi waktu ritual spiritual dan penyembuhan yang dilakukan oleh dukun atau gunia penyembuh tradisional. Pengusiran roh jihit, penyembuhan penyakit, atau ramalan dilakukan malam hari karena dipercaya roh leluhur lebih aktif. Ritual bisa mencakup doa, tarian trance, penggunaan herbal, dan sesajen. Seorang gunia dipanggil ke rumah untuk menyembuhkan anggota keluarga yang sakit misterius.
Ritual dilakukan pada malam bulan baru, dengan nyanyian khusus dan pembakaran daun-daunan wangi. Bagi para remaja dan pemuda, malam hari menjadi waktu untuk berkumpul bersama teman sebaya, bertemu secara informal di ladang, rumah panggung, atau pinggir hutan. Kadang, acara tarian malam menjadi momen perkenalan calon pasangan. Namun, interaksi ini tetap diatur norma sosial. Ada pengawasan adat yang menjaga kesopanan dan struktur sosial, terutama di komunitas konservatif. Suku Baiga sangat spiritual dan mempercayai bahwa malam adalah waktu kekuatan roh-roh alam dan leluhur lebih aktif. Binatang hutan seperti burung hantu, kucing liar, atau harimau dianggap memiliki makna spiritual, sering muncul dalam cerita malam. Oleh karena itu, aktivitas malam di luar rumah sering dilakukan dengan ritual perlindungan atau doa kecil, terutama jika pergi ke hutan. Kini, sebagian desa Baiga mulai mengalami perubahan karena listrik dan TV masuk ke desa-desa tertentu. Migrasi dan interaksi dengan dunia luar. Kehadiran lembaga sosial dan pemerintah. Hal ini mengubah sebagian kehidupan malam menjadi lebih modern. Anak muda menonton TV atau menggunakan ponsel. Aktivitas malam menjadi lebih individual. Tarian dan upacara tradisional hanya dilakukan saat festival tertentu. Namun, banyak komunitas Baiga yang masih mempertahankan bentuk kehidupan malam tradisional.